Misalnya akan lari terbirit-birit. Kalau kita konsisten memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Yesaya pasal 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatannya dari puncak bukit-bukit kedatangan. Pembawa berita itu siapa? Orang yang beritakan Injil, orang yang melayani. Yang mengabarkan berita damai dan beritakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Apa artinya nih Bapak Ibu? Ruang gerak iblis itu akan semakin sempit dan sulit menembus kita. Mengganggu kita. Orang-orang kita layani. Kita beritakan Injil. Kita melayani Tuhan. Disitulah iblis akan merasa terhimpit dan tersudut. Maka semakin banyak orang Kristen malas dan tidak memberitakan Injil. Tanpa kita sadari, kita sedang memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada sibolis untuk apa? Memakai, memperalat orang-orang untuk menjadi kaki tangannya. Termasuk kita sendiri menjadi kaki tangannya iblis. Karena kenapa? Kita tidak mau mengusir dia. Karena kita tidak mau dan bahkan malas bertahan. Kenapa banyak oknum-oknum hamba Tuhan pendeta jatuh dalam dosa? Karena tidak bertahan Injil. Akhirnya mereka menjadi serangan dari si iblis itu sendiri. Kenapa perzinahan? Perceraian begitu tinggi di kalangan keluarga orang Kristen. Karena keluarga-keluarga Kristiani masih banyak yang belum bertobat terima Yesus. Dan itu disebabkan tidak ada orang yang menginjili di dalam keluarga. Suami tidak diinjili, istri tidak diinjili, anak tidak diinjili. Jangan salahkan Tuhan. Kalau tindakan perilaku suami, istri, dan anak-anak itu di luar daripada apa yang kita pikirkan. Kalau kita mau menyerang iblis, mempersempit ruang geraknya, supaya dia tidak lagi menghancurkan, mengadu domba kita, suami, istri, anak-anak, supaya kita tidak diadu domba dengan jemaat kita. Beritakan Injil. Karena Injil itu yang akan membebaskan mereka dari kuasa simbolis, memerdekakan mereka dari belenggu penjajahan daripada simbolis. Itu nggak usah pakai paket yang lain. Maka untuk itu Bapak Ibu, sekolah kita sangat begitu jelas dan tegas posisinya masalah penginjilan. Karena tidak ada cara lain. Yang paling efektif, yang paling powerful, melemahkan, menyerang, membatasi ruang gerak iblis terhadap dia dalam menyerang kita dan keluarga kita, jemaat kita selain daripada memberitakan Injil. Kadang-kadang orang bilang begini, Pak Tony, tapi kata teman ya, kalau gereja kita terlalu masif memberitakan Injil, potensi gereja kita itu dibakar, ditutupkan besar juga. Tidak selalu. Saya punya pengalaman, seorang teman. Dia ini master teologi ya. Kami sama-sama ngajar di sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung. Saya bilang begini, Pak, gimana kalau kita buat program penginjilan sebagai praktek lapangan bagi mahasiswa kita, Pak? Kolaborasi dengan mahasiswa saya bilang. Bapak ini pegang satu kelas, saya pegang dua kelas waktu itu. Apa kata teman saya ini? Aduh, Pak Tony janganlah cari masalah. Loh, kenapa Bapak bilang menginjil itu cari masalah, cari gara-gara? Wah, karena begini Pak Tony, sudah banyak gereja ditutup dibakar hanya gara-gara menginjili. Maka saya nggak mau melakukan itu Pak Tony. Dan saya bersyukur loh Pak Tony. Gereja saya sudah puluhan tahun. Masih eksis sampai hari ini. Itu karena saya tidak bertakan Injil. Saya kaget Bapak Ibu dengar dari seorang mulut pendeta, master teologi mengatakan itu. Tapi saya nggak kaget juga. Akhirnya, karena kenapa saya telusuri, dia ini dapat MTH-nya dari mana? Dari sekolah teologi liberal yang anti penginjilan. Tapi akhirnya saya bilang, oke, okay, kalau Bapak tidak melihat pentingnya penginjilan, ya nggak apa-apa. Tapi saya dan mahasiswa saya yang dua kelas kurang lebih 60 saya akan bawa mereka menginjili. Dan nanti akan kita lihat Pak. Gereja saya yang ditutup atau gereja Bapak yang ditutup terus dibakar saya bilang. Oke, okay,
Mahasiswa saya yang 60 saya bawa untuk menginjil. Bapak itu dan mahasiswanya nggak mau. Apa yang terjadi Bapak? Beberapa bulan kemudian terdengar kabar. Gerejanya dibakar dan ditutup oleh warga setempat. Gereja si Pak Pendeta ini dibakar dan ditutup total oleh warga setempat. Apa artinya Bapak Ibu? Waktu kita berhenti memberitakan Injil, iblis senang dan bahagia. Bahkan iblis akan melakukan upaya dan usaha dan caranya. Untuk apa? Menghancurkan total apa yang sudah kita bangun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi seringkali iblis memutarbalikkan logika kita, menyesatkan pikiran kita, supaya dia leluasa memakai kita melakukan apa yang iblis suka. Jadi tidak benar kalau kita menginjil rumah kita, usaha kita akan dengan begitu mudahnya dirontokkan, dihancurkan si iblis. No, tapi justru sebaliknya. Tuhan mengawasi, menjagai, memelihara kita pagi, siang, malam. Kalau kita masih konsisten melakukan isi hati Tuhan yang paling dalam, yaitu apa? Beritakan Injil, layani Tuhan.